Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Nah anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tema 6, yaitu cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Dan kita sampai pada pembelajaran 5. Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak saksikan video ini hingga akhir agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video baru yang Ibu upload. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu? Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara N.G. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Ayo berdiskusi. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka, yaitu diantaranya melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Ya, mungkin ini jawaban alternatif ya. Memicu anak untuk berimajinasi, berkreasi, aktif, dan fokus. Kemudian, apa manfaat membaca cerita anak? Ya, diantaranya meningkatkan kemampuan berbahasa, mengembangkan daya imajinasi anak, melatih daya ingat, dan mengenal hal-hal baru. Kemudian, apa manfaat membaca untukmu? Nah, ini jawabannya bisa bermacam-macam ya. Kalian bisa menulisnya. Nah, salah satunya ini jawaban alternatif. Oke? Ya, yaitu menambah pengetahuan, menambah wawasan, meningkatkan pemahaman. Orang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Ayo mencoba menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut. 1. Bayangkan cita-citamu. Lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Kemudian yang kedua, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Kemudian pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa.
Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. Cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. Bacakan makna puisi milik temanmu. Berdiskusilah. Nah, contohnya ini ya. Puisinya ya, cita-citaku. Nah, di sini judul puisinya adalah Cita-citaku. Kemudian pengarangnya yaitu M. Ridwan Hafiz. Isi dan atau makna dari puisi ini adalah keinginan seseorang untuk menjadi dokter ya. Jadi cita-citanya adalah seorang dokter. Ayo berlatih. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Ya, di sini perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini adalah makanan khas daerah dari Jawa. Kemudian ini yang bernama pecel, kemudian soto. Soto juga tidak hanya di Jawa, ada di beberapa daerah juga ya. Kemudian di sini ada papeda. Papeda itu makanan khas Papua ya. Kemudian bika Ambon. Walaupun namanya bika Ambon, akan tetapi ia berasal dari daerah Medan ya. Ya. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Nah, sekarang lakukan kegiatan berikut bersama dengan teman sekelompokmu. Kamu dan kelompokmu akan melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya kamu dan kelompokmu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Kali ini kamu akan menggali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka. Kamu akan menuangkannya dalam bentuk poster ya. Kemudian siapkan sebuah kertas ukuran A3. Kamu dapat juga menggunakan sebuah kertas karton dengan ukuran yang sama. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakan. Buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana, alasan mengapa kamu ingin mencobanya. Pada bagian yang lain dari postermu, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu, carilah makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah. Gunakan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh bahasa-bahasa di Nusantara. Misalnya di sini siapa namamu? Ya, dalam bahasa Indonesia siapa namamu? Kemudian bahasa Jawa sinten panjenengan. Nah, kalau bahasa Sunda saha namina. Kemudian bahasa Bali sire pesengane. Kemudian bahasa Palembang siapo namo kau. Ini artinya sama ya, yaitu siapa namamu. Nah, kemudian di sebelah kanan perhatikan gambar makanan khas daerah, yaitu empek-empek, tentunya dari Palembang. Nah, ini terbuat dari
ikan giling yang ditambah dengan sagu, kemudian dinikmati dengan cuko. Nah, di sini ada cireng. Cireng berasal dari Bandung, hampir sama dengan pempek, tapi biasanya cireng itu tidak terbuat dari ikan, hanya sagu dan potongan daun bawang yang digoreng, kemudian disantap dengan sambal rujak. Nah, kemudian di Bali ada ayam betutu. Nah, ini juga makanan khas yang sangat enak untuk dinikmati ya. Bumbunya sangat kaya akan rempah-rempah ya. Rasanya sangat nikmat dan gurih. Kemudian ke Yogyakarta di sini ada gudeg ya. Ada gudeg yang bahannya yaitu nangka ya. Nangka yang direbus kemudian diberi bumbu-bumbu rempah-rempah yang kemudian menghasilkan makanan yang sangat nikmat. Agak mungkin sebagian ada yang tidak suka manis ya, karena ini rasanya cenderung manis dan gurih. Tapi sebagian orang Jawa sangat menyukai makanan khas Yogyakarta ini ya. Nah, sekarang manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Nah, ini adalah jawaban alternatifnya. Bisa bersosialisasi dengan mereka dan merasakan makanan daerahnya. Ayo renungkan, puisi manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Nah, ini jawabannya sesuai dengan pendapatmu ya. Nah, kemudian nilai-nilai apakah yang kamu pelajari hari ini? Ya, dari apa yang sudah kita pelajari tentunya nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman ya, karena Indonesia itu sangat beragam dari segi bahasa, makanan khasnya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, bagaimana peran para penari daerah untuk mempersatukan bangsa? Perannya bahwa para penari itu membawakan tariannya sehingga menimbulkan kekaguman kepada orang yang melihatnya, sehingga akan timbullah rasa bangga kepada kekayaan budaya Indonesia, sehingga bisa mempersatukan bangsa Indonesia ya. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah beberapa gambar dari daerah asal kedua orang tuamu. Kamu dan orang tuamu dapat menggunakan media internet, buku, majalah, atau koran untuk mendapatkannya. Mintalah kedua orang tuamu untuk menceritakannya. Nah, silakan ayah bunda untuk melakukan hal ini agar anak-anak bisa semangat di dalam belajar ya, di dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian di dalam belajar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah menemani anak-anak di dalam belajar. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.